Oke. Aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pada materi risiko perbankan pada mata kuliah manajemen risiko bisnis. Kami dari kelompok 7, saya sendiri ada Hani Anissa dengan NIM 022, dan ada Meza Nabila Putri dengan NIM 037, dan ada Tiara Adelia dengan NIM 104. Di sini ada konten-konten yang ingin kami bahas. Yang pertama ada definisi risiko bisnis, kemudian tindakan pemerintah dalam mengatasi perbankan bermasalah, kemudian kebijakan perbankan dalam menghindari risiko, lalu program penguatan struktur perbankan nasional, Basel Commit on Banking Supervision. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Definisi risiko perbankan menurut Rose menyatakan bank is a financial intermediary accepting deposits and granting loans offers the widest menu of service of any financial institution, yang artinya bank merupakan mediator keuangan dalam menerima simpanan dana dan memberikan kredit, menawarkan berbagai fasilitas yang luas untuk pelayanan dari berbagai institusi keuangan atau lembaga keuangan. Risiko perbankan pada dasarnya merupakan salah satu jenis risiko yang akan dialami oleh suatu perusahaan atau bisnis dalam bidang perbankan, sehingga salah satu rupa dari keputusan yang dilakukan dalam macam-macam sektor, sebagai contoh penerbitan kartu kredit, valuta asing, inkaso, penyaluran kredit, dan ikhtisar keuangan lainnya, yang mana hal tersebut dapat mengakibatkan kemalangan atau defisit bagi perusahaan perbankan dan diketahui bahwa kerugian terbesar yang dialami yaitu dalam bentuk keuangan. Nah, di sini ada risiko perbankan. Secara harfiah, risiko perbankan memiliki fokus utama dalam masalah keuangan, yang dikarenakan bahwa bisnis perbankan merupakan jenis bisnis yang konser pada jasa keuangan atau jenis bisnis yang concern atau yang fokus utamanya adalah pada jasa keuangan yang terfokus pada jasa keuangan aja. Perbankan atau bank memberikan berbagai macam fasilitas bagi masyarakat yang menjadi nasabahnya yang bertujuan mempermudah kepentingan-kepentingan mengenai permasalahan keuangan nasabahnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbankan atau bank memiliki peran sebagai mediator, di mana bank diwajibkan untuk mampu memberikan kemudahan atas fasilitas atau pelayanan, sebagai contoh keamanan dalam menyimpan dana atau uang, keluasan mengambil dana yang dimiliki dalam nominal yang disesuaikan. Maksudnya adalah kemudahan mengambil dana atau uang nasabah yang dimiliki dalam nominal atau jumlah yang telah disesuaikan. Kemudian keluasan mencairkan dana atau kemudahan dalam mencairkan dana atau kredit meliputi biaya administrasi yang ditanggung nasabah, rendahnya suku bunga yang telah dipertimbangkan atau diperhitungkan secara akurat. Kemudian ada bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa ini sendiri merupakan bank yang mampu melakukan transaksi global atau transaksi internasional meliputi ekspor dan impor, transaksi valuta asing, dan berbagai transaksi yang menyangkut aktivitas transaksi global atau internasional yang sejenis. Sebagai contoh, Bank BCA, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank Sim Niaga, Bank BNI Syariah, dan sebagainya yang merupakan bank-bank devisa yang mampu melakukan transaksi global atau transaksi internasional. Kemudian terdapat bank non-devisa. Bank non-devisa merupakan bank yang dalam kegiatan aktivitas transaksinya tidak dapat melakukan transaksi global, namun dapat merubah status daripada bank tersebut menjadi bank devisa jika memenuhi ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan. Contohnya Bank Penin Syariah, Bank Mayora, Bank BCA Syariah, Bank Artos Indonesia, dan sebagainya yang mana adalah bank non-devisa atau bank yang tidak bisa melakukan kegiatan transaksi internasional atau transaksi global. Kesimpulannya adalah dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa permasalahan yang kerap terjadi pada bank devisa lebih pelik atau lebih banyak dan lebih kompleks dibandingkan dengan bank non-devisa, terlebih jika hal tersebut disurvei dari pemakaian kredit dalam mata uang asing atau valuta asing. Selanjutnya ada tindakan pemerintah dalam mengatasi perbankan bermasalah. Yang pertama ada pembinaan. Jadi dalam pembinaan ini bank tetap menganggap
Bank Indonesia tetap menganggap bank masih membutuhkan pembinaan atau nasihat pada segi finansial maupun non-finansial. Kemudian ada tindak lanjut pengawasan bank di mana peran Bank Indonesia atau Bank Sentral melakukan pemantauan bagaimana bank tersebut atau bank yang diawasi tersebut dapat mengatasi segala permasalahannya dan hal-hal yang mengenai kapabilitasnya dalam menghasilkan likuiditasnya memenuhi CAR. Kemudian yang ketiga ada likuiditas bank. Bank sentral telah merundingkan likuiditas bank tersebut secara intensif bersama dengan pemerintah untuk melikuiditasi aktivitas daripada bank yang diawasi tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Meiza Nabila Putri. Lalu selanjutnya ada kebijakan perbankan dalam menghindari risiko. Dalam sebuah perbankan perlu adanya manajemen risiko. Bahkan hal itu sudah tercatat pada peraturan otoritas jasa keuangan, di mana disebutkan bahwa suatu bank wajib menerapkan sebuah manajemen risiko dalam perusahaannya. Manajemen risiko adalah suatu cara bagaimana mengidentifikasi, mengukur, atau memantau suatu jalannya atau proses kegiatan usaha dengan sebuah tingkat risiko lebih yang terarah. Dalam konsep Bank Indonesia, bank berfungsi untuk menjaga dan berkewajiban penuh dalam melindungi perbankan dari adanya kemungkinan risiko yang akan timbul. Ada dua risiko yang selalu diperhatikan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk selalu dikelola dengan baik, yaitu yang pertama ada risiko kredit, yaitu sebuah kegagalan kreditur ketika ingin menyelesaikan kewajibannya kepada debitur yang mana sudah dipersyaratkan sejak awal oleh kreditur. Yang kedua ada risiko pasar, yaitu sebuah risiko yang terjadi pada nilai aset yang disewakan mengalami perubahan atau perubahan yang terjadi pada posisi neraca yang disebabkan oleh adanya pergerakan pasar yang dari normal ke pergerakan yang tidak dapat diprediksi oleh perbankan, sehingga menimbulkan kerugian. Lalu penyebab terjadi risiko pasar itu ada 4, yaitu yang pertama risiko nilai tukar mata uang asing. Penyebab terjadinya yaitu jika nilai tukar mata uang asing di pasaran internasional terjadi perubahan sehingga akan mempengaruhi kondisi yang tidak pasti kepada nilai perusahaan. Yang kedua itu risiko perubahan tingkat suku bunga. Risiko ini terjadi apabila adanya sebuah perubahan tingkat suku bunga yang mana membuat perusahaan harus menghadapi risiko-risiko lain di dalam perusahaan, seperti risiko perubahan pendapat dan risiko perubahan nilai pasar. Yang ketiga yaitu ada risiko kesalahan operasional. Risiko ini terjadi ketika sebuah perusahaan memiliki kesalahan dalam operasionalnya, seperti kesalahan sistem komputerisasi dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan karena persoalan human error. Hal ini akan menyebabkan timbulnya masalah baru pada perusahaan atau bank itu sendiri. Lalu yang terakhir itu ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas ini merupakan risiko yang terjadi karena ketidakmampuan suatu perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban yang sudah jatuh tempo atau kewajiban jangka pendek ya. Setelah dilakukannya penelitian, risiko yang paling besar yang terjadi pada bank adalah risiko kredit. Untuk menangani risiko ini, bank melakukan penetapan sebuah kondisi yang berhubungan dengan kredit seperti yang pertama, pinjaman jangka panjang. Ketika bank memberikan pinjaman jangka panjang, maka bank akan dihadapkan oleh sebuah ketidakpastian yang besar. Dan likuiditas bank juga menjadi lebih besar terpengaruh dengan melakukan pemberian jangka panjang. Yang kedua, ada pinjaman jangka pendek. Hal ini sudah terakumulasi sejak awal. Pada awal di mana sebuah bank memberikan sebuah kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan oleh debitur sebelum ada pendanaan atau sebelum terjadinya pencairan kredit. Jadi, bank akan berusaha maksimal untuk mengawasi dan mengendalikan kredit yang telah disalurkan kepada debitur untuk digunakan sesuai dengan kesepakatan awal yang telah ditandatangani. Contohnya itu seperti memberikan kredit secara bertahap dengan menilai pekerjaan apa yang saat ini sedang dilaksanakan oleh debitur. Dan setelah adanya penanganan risiko bank dengan menetapkan beberapa kondisi yang berhubungan dengan kredit, maka akan timbul sebuah kebijakan baru, yaitu membentuk sebuah biro media perbankan yang mana akan bertugas menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara debitur dan kreditur. Dengan adanya biro ini, diharapkan bank bisa meminimumkan biaya ketika sedang menangani masalah perselisihan di antara perbankan dan nasabah.
ada beberapa hal yang harus dibentuk lagi oleh perbankan untuk meminimalisir terjadinya risiko antara kreditur dengan debitur, yaitu dengan membentuk standar minimum pemberian sebuah informasi kepada produk yang akan ditawarkan nantinya kepada nasabah, sehingga adanya kepastian yang diperoleh oleh nasabah. Pengawasan perbankan sebagai bagian menghindari risiko. Agar terciptanya kondisi perbankan yang tegas dan baik sesuai dengan prinsip tata pengelolaan perusahaan yang baik, maka dari itu perbankan perlu diperhatikan dan diawasi secara seksama. Ada dua cara dalam melakukan pengawasan pada perbankan. Yang pertama, pengawasan internal, yaitu pengawasan ini dilakukan oleh bagian internal perbankan. Yang kedua, yaitu ada pengawasan eksternal. Pengawasan ini dilakukan oleh bagian eksternal atau pusat perbankan, yaitu Bank Indonesia, di mana setiap bank memiliki kewajiban dalam memberi informasi hasil laporan keuangan secara tertulis dan terus-menerus. Bentuk pemeriksaan yang dilakukan yaitu ada dua, pemeriksaan umum, yaitu pemeriksaan ini dilaksanakan untuk semua bagian bank, seperti keuangan, kegiatan, manajemen, dan kepatuhan bank yang sesuai pada persyaratan yang berlaku, dan juga melihat bagaimana bank melakukan pengelolaan risiko yang ada. Hasilnya nanti akan diberitahukan kepada pihak Bank Sentral atau Bank Indonesia itu sendiri. Yang kedua itu ada pemeriksaan khusus, merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap bagian tertentu dari bank, baik dari neraca, manajemen, dan kepatuhan terhadap persyaratan yang berlaku, serta terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Program penguatan struktur. Selanjutnya ada program penguatan struktur perbankan nasional. Jadi pemerintah melalui Bank Indonesia di tahun 2004 telah menyusun beberapa kerangka acuan yang bertujuan sebagai bentuk menata struktur perbankan nasional dengan memiliki kekuatan dan ketangguhan yang baik. Struktur ini tertuang dalam arsitektur perbankan Indonesia yang merupakan fondasi dasar dalam perbankan nasional. Struktur API ini memiliki 6 pilar di dalamnya, yaitu dengan mewujudkan yang pertama, struktur perbankan yang sehat. Jadi dalam pilar ini memiliki fokus untuk memperkuat modal seperti modal minimum dan persyaratan modal. Yang kedua, ada sistem pengaturan yang efektif, yaitu fokusnya mengupayakan kualitas pengaturan perbankan yang meningkat. Jadi kegiatannya adalah menyempurnakan mekanisme dalam penyusunan kebijakan perbankan. Yang ketiga, ada sistem pengawasan yang independen dan efektif, yaitu pilar yang memiliki fokus utama untuk peningkatan koordinasi antar lembaga yang menjadi pengawas dalam sistem perbankan. Jadi hal-hal yang dilakukan dalam pilar ini adalah pengawasan dengan mempertimbangkan risiko, penyempurnaan keefektifan dari enforcement, mengupayakan peningkatan kompetensi bagi pemeriksa bank, dan melakukan penguatan sektor perbankan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya yang keempat, ada industri perbankan yang kuat. Pilar ini mempunyai pendapat bahwa semakin tinggi good corporate governance akan berpengaruh pada peningkatan kualitas operasional perbankan. Maka fokus utamanya adalah peningkatan dari good corporate governance tersebut. Yang kelima, infrastruktur pendukung yang mencukupi. Pilar ini memiliki fokus pengembangan pendukung operasional perbankan yang diimplementasikan dengan upaya pengembangan terhadap kredit bureau dan pengoptimalan dalam penggunaan credit rating agencies. Terakhir ada perlindungan nasabah. Jadi fokusnya adalah pemberdayaan nasabah. Hal-hal yang dilakukan adalah menciptakan lembaga mediasi sebagai bentuk lembaga yang independen, memfasilitasi adanya informasi produk yang bersifat transparan, dan memberikan edukasi kepada para nasabah tersebut. Jadi berdasarkan kerangka acuan perbankan nasional tersebut, ditindaklanjuti oleh Bank Indonesia dengan dilakukan keputusan sebagai bentuk penegasan dari kerangka API tersebut, yaitu perihal pendirian baru terdapat persyaratan modal sebesar 3 triliun dan perihal modal minimum yang menjadi syarat bagi bank umum termasuk BPD di dalamnya itu sebesar 100 miliar. Selanjutnya ada Basel Committee on Banking Supervision.
Jadi ini merupakan komite dalam lingkup internasional yang mempunyai visi mengupayakan peningkatan stabilisasi keuangan dengan meningkatkan kekuatan regulasi serta pengawasan kegiatan perbankan di dunia. Basel ini terbagi menjadi 3 tahapan yang dikembangkan oleh Bank Indonesia menjadi arsitektur perbankan Indonesia tadi. Yang pertama ada Basel Accord 1. Basel ini fokus pada tercukupinya modal bagi lembaga-lembaga keuangan. Risiko yang mungkin terjadi dan menjadi tanggung jawab lembaga keuangan akan dikategorikan sebagai aset. Dalam Basel ini, Komite Basel memiliki beberapa tujuan utama dalam pengembangannya yang berupa memperkuat stabilisasi sistem perbankan internasional. Selain itu, dalam mengukur tercukupinya atau tidak modal bagi bank internasional, BCBS juga mengupayakan terciptanya struktur yang adil. Tujuan yang lainnya adalah memberikan inovasi terhadap struktur yang kemudian terdapat pengimplementasian secara menyeluruh dalam upaya pengurangan persaingan di antara bank internasional yang tidak seimbang. Selanjutnya ada Basel Accord 2 yang diluncurkan pada tahun 2004 dengan fokus utama yaitu syarat-syarat mengenai modal minimum, pengawasan, dan cara membuat sistem perbankan yang kuat dengan menciptakan disiplin pasar. Tujuan utama dari Basel ini adalah membuat comprehensive capital adequacy framework baru untuk merangkum risiko-risiko yang mungkin terjadi pada perbankan. Risiko-risiko itu adalah risiko pasar, risiko operasional, risiko kredit, dan risiko lainnya. Yang terakhir ada Basel Accord 3. Ini dikeluarkan pada tahun 2010 dan menjadi bentuk penyempurnaan dari Basel-Basel yang sebelumnya. Kesepakatan tersebut membahas tentang reformasi modal dan likuiditas. Contoh kasus dari materi risiko perbankan ini, yang pertama, analisis kasusnya, yaitu pada tahun 2009, Bank Permata mengalami pembobolan yang menjadi salah satu kejahatan cyber yang dilakukan oleh kelompok pelaku di Kalimantan Timur. Pembobolan tersebut mengakibatkan kerugian sekitar 110 juta pada 10 orang nasabah dari bank tersebut. Kemudian untuk penyelesaiannya, hal pertama yang dilakukan adalah melakukan identifikasi dari risikonya, yaitu mencari sumber risiko, kejadian, akibat, pemicu, dan pengendalian. Jadi sumber risikonya adalah identifikasi kodenya yang berhasil dilacak oleh pelaku, kemudian kejadiannya itu pelacakan identification code pada nomor telepon yang dilakukan oleh cyber. Akibatnya pencurian dana yang dimiliki oleh nasabah dengan nominal miliaran rupiah yang menimbulkan rasa takut bagi nasabah dalam bertransaksi online dan menurunnya kepercayaan mereka terhadap bank. Pemicu adalah kurangnya keamanan identification code yang dilakukan oleh bank dan pengendaliannya adalah memperbarui sistem keamanan EIN berbasis teknologi untuk transaction code online bagi para nasabahnya. Selanjutnya dilakukan evaluasi dari risiko tersebut, yaitu bank melakukan pengumpulan data mengenai kasus pembobolan tersebut dan nasabah-nasabah yang mengalami kerugian. Kemudian dianalisa bahwa telah terjadi kebocoran pada sistem informasi dan teknologi bank oleh cyber mengenai transaction code yang dimiliki oleh nasabah. Selain itu, bank juga melakukan identifikasi terkait kemungkinan terjadinya pelacakan nomor dengan melakukan pengamatan dan mengidentifikasi dampak berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Selanjutnya, menjaga profil risiko yang dilakukan dengan mengontrol data nasabah dan melakukan pembaruan terhadap manajemen risiko. Terakhir, ada respon dari risiko tersebut, yaitu melakukan kepastian tentang informasi mengenai peristiwa pembobolan telepon information number, menegaskan diterimanya langkah-langkah pencarian strategi opportunity dan meminimalisir risiko. Kesimpulan dari kasus tersebut adalah salah satu transaksi online ini menjadi salah satu risiko yang dapat terjadi pada perbankan yang menimbulkan kerugian besar dan kurangnya tingkat kepercayaan nasabah sehingga harus dijadikan perhatian oleh bank untuk diminimalisir. Dan terakhir ada kesimpulan dari materi risiko perbankan ini. Risiko perbankan adalah risiko yang dialami oleh perusahaan dalam bidang perbankan dengan fokus utama masalah keuangan sebagai salah satu keputusan yang dilakukan dalam berbagai sektor.
Bank domestik dibagi menjadi dua, yaitu bank devisa yang melakukan transaksi global dan bank non-devisa yang tidak melakukan transaksi global namun dapat merubah status bank tersebut menjadi bank devisa apabila memenuhi ketentuan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.